Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aderina Putri Utami, Shirley Oktaviani, dan Yeri Dede Sulistian. Kami akan menjelaskan materi tentang tarekat sufi untuk sampai kepada Allah. Pengertian tarekat. Istilah tarekat diambil dari bahasa Arab torikoh yang berarti jalan atau metode. Dalam terminologi sufistik, tarekat adalah jalan atau metode khusus untuk mencapai tujuan spiritual. Tarekat adalah suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Unsur-unsur tarekat. Dalam tarekat setidaknya ada 5 unsur penting yang menjadi dasar terbentuknya sebuah tarekat. Kelima hal tersebut adalah: yang pertama, mursyid. Mursyid adalah dianggap telah mencapai tahap mukasyafah, telah terbuka tabir antara dirinya dan Tuhan. Mursyid atau guru atau master bertugas menemani dan membimbing para penempuh jalan spiritual untuk mendekati Allah seperti yang terjadi pada diri sang guru. Yang kedua, ba'iyat. Ba'iyat atau talqin adalah janji setia seorang murid kepada gurunya bahwa ia akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh sang guru tanpa reserve. Yang ketiga, silsilah. Silsilah tarekat adalah nisbah, hubungan guru terdahulu sambung menyambung antara satu sama lain kepada Nabi. Hal ini harus ada sebab bimbingan kerohanian yang diambil dari guru-guru itu harus benar-benar berasal dari Nabi. Yang keempat, murid. Murid atau kadang disebut salik adalah orang yang sedang mencari bimbingan perjalanannya menuju Allah. Sedangkan yang kelima adalah ajaran. Ajaran adalah praktik-praktik dan ilmu-ilmu tertentu yang diajarkan dalam sebuah tarekat. Selanjutnya yaitu tujuan pendirian tarekat. Tujuan pendirian tarekat adalah untuk membina dan mengarahkan seseorang agar bisa merasakan hakikat Tuhannya dalam kehidupan sehari-hari melalui perjalanan ibadah yang terarah dan sempurna. Sejarah dan perkembangan tarekat. Pada awalnya, tarekat itu merupakan bentuk praktik ibadah yang diajarkan secara khusus kepada orang tertentu. Pada abad pertama Hijriyah, mulai ada perbincangan tentang teologi, dilanjutkan dengan mulai adanya formulasi syariah. Abad kedua Hijriyah, mulai muncul tasawuf. Tasawuf terus berkembang dan meluas dan mulai terkena dengan pengaruh luar. Pada abad kelima Hijriyah atau 13 Masehi, barulah muncul tarekat sebagai kelanjutan kegiatan kaum sufi sebelumnya. Hal ini ditandai dengan setiap silsilah tarekat selalu dihubungkan dengan nama pendiri ataupun tokoh-tokoh sufi yang lahir pada abad itu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara kaum sufi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna dekat dengan Allah diartikan oleh kaum sufi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu melihat dan merasakan kehadiran Allah melalui mata hati atau anwarul basiroh yang mana menghasilkan ma'rifat hak. Yang kedua yaitu perjumpaan langsung yang disebut dengan anwarul munawajah yang mana kehadiran Tuhan atau wadah ta'sis suhud. Yang ketiga yaitu ijtihad atau penyatuan manusia dengan Tuhan melalui fana. Jadi untuk upaya aktualisasi isyarat-isyarat Al-Quran tentang kedekatan manusia dengan Allah menurut ajaran dasar sufi yaitu yang terpenting dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu al-hub al-ilaih yang mana kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu simbol yang disukai sufi untuk menyatakan rasa kedekatannya dengan Allah, yang mana yang pertama kali diperkenalkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Yang kedua yaitu al-wahdat asyuhud yang mana di sini Ibnul Farid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bersatu atau menunggal adalah hilangnya segala kemampuan ekspresinya untuk merasakan dan menyadari dirinya yang ia sadari dan ia lihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu al-mukasyafah yang mana jalur ini merupakan penangkapan langsung terhadap objek atau Tuhan karena telah tersingkapnya segala penghalang antara manusia dengan Tuhan. Jadi walaupun jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beraneka ragam tak ada hingganya, namun seperti yang telah diringkas oleh Imam Al-Ghazali yaitu ada 3 langkah yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu penyucian hati, yang mana penyucian hati ini merupakan tasawuf Tuhan. Dan maksudnya penyucian hati sebagai langkah pertama atau perekat yang terdiri atas 2 bagian yaitu mawas diri dan juga penguasaan serta pengendalian nafsu. Yang kedua zikir.
Zikir adalah jalan atau tangga utama untuk menghantar ke penghayatan fana terhadap ma'rifatullah. Yang ketiga, fana adalah proses beralihnya kesadaran dari alam indrawi ke kejiwaan atau alam batin. Oleh karena itu, fana adalah hal yang merupakan tujuan utama yang menjadi inti dari tasawuf.